Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku kelas 10? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali pada pembelajaran sosiologi. Seperti minggu yang lalu kita akan masih membahas tentang sejarah sosiologi, dan pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah proses perkembangan ilmu sosiologi. Pada tahap awal, abad ke-5, para ahli Socrates, Plato, dan Aristoteles berpendapat bahwa masyarakat terbentuk begitu saja tanpa ada yang bisa mencegah. Masyarakat mengalami perkembangan dan kemunduran. Masih hampir sama pemikiran pada sebelum abad ke-15, Agustinus Avicenna, Thomas Aquinas, bahwa nasib masyarakat masih harus diterima sebagai bagian dari kehendak ilahi. Pertanyaan dan pertanggungjawaban ilmiah tentang masyarakat dan perubahannya pada waktu itu belum terpikirkan. Kemudian pada abad pencerahan, rintisan kelahiran sosiologi oleh beberapa ahli yaitu Galileo Galilei dan Isaac Newton sebagai penggerak lahirnya beragam ilmu pengetahuan, berpendapat bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat harus dapat dijelaskan secara ilmiah dan rasional atau masuk akal dengan menggunakan metode ilmiah. Berikutnya abad ke-18 yaitu memasuki abad revolusi atau disebut sebagai abad pencerahan. Terjadi perubahan yang revolusioner yang merubah secara cepat struktur atau tatanan masyarakat lama berganti dengan struktur yang baru, ditandai dengan revolusi industri dan revolusi Prancis. Nah, slide ini menjelaskan tentang pencetus lahirnya ilmu sosiologi ya, yang mengindikasi bahwa sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial. Menurut Leyendecker mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi adanya dua revolusi tadi ya, industri dan Prancis, kemudian tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke-15, perubahan di bidang sosial politik, perubahan yang terjadi akibat gerakan reformasi oleh Martin Luther atau sekte Protestan, dan meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, serta berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Revolusi yang menandakan perkembangan ilmu sosiologi ya, yaitu industri dan Perancis kita bahas. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850, di mana terjadi perubahan besar di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, yang di sini membawa dampak yang besar bagi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dunia. Terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia, kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis manufaktur. Sedangkan revolusi Prancis terjadi pada awalnya karena pemerasan pajak yang tidak masuk akal ya, pada pemerintahan feodal Prancis. Di Prancis sana dibagi menjadi 3 kelas waktu itu ya, raja bangsawan, kemudian tuan tanah atau pemuka agama, serta rakyat biasa. Nah, ketidakpuasan terjadi oleh rakyat yang kemudian dengan semangat liberty, egalite, fraternite ya, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan merumuskan pemerintahan baru yang berbentuk republik. Ya, di sini mereka mendeklarasikan ya, persamaan hak dan kewajiban warga Prancis di mata hukum ya, tidak ada perbedaan satu sama lain. Raja bukan lagi pemimpin yang absolut ya. Nah, oleh karena itu di sini muncul banyak pemberontakan akibat ketidakpuasan dari rakyat dan juga para bangsawan yang tidak terima oleh adanya perubahan itu, maka sering terjadi gejolak. Nah,
Gejolak yang terjadi di abad revolusi menggugah para ilmuwan pada pemikiran bahwa perubahan masyarakat yang besar telah membawa dampak banyak korban, ya, baik berupa perang, konflik, pemberontakan, kerusuhan, maupun kemiskinan. Nah, perubahan yang drastis tersebut menguatkan pandangan betapa perlunya penjelasan yang rasional terhadap perubahan besar dalam masyarakat. Nah, tahap kelahiran sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat lahir di Eropa atau tepatnya di Prancis pada abad ke-19. Eropa pada waktu itu merupakan pusat tumbuhnya peradaban dunia. Banyak ilmu pengetahuan yang tumbuh di Eropa. Demikian juga sosiologi. Nah, sosiologi dipopulerkan oleh Auguste Comte dalam bukunya Cours de Philosophie Positive, yang kemudian beliau disebut sebagai Bapak Sosiologi yang memperkenalkan istilah sosiologi sebagai pendekatan khusus untuk mempelajari masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian terhadap masyarakat. Nah, walaupun sosiologi lahir di Eropa, di Prancis, tetapi sosiologi berkembang pesat di Amerika, yaitu abad ke-20, tepatnya di Amerika Serikat dan Kanada. Kenapa terjadi di Amerika? Karena di sana terjadi gelombang besar imigran yang berdatangan ke Amerika Utara, sehingga mengakibatkan pesatnya pertumbuhan penduduk, munculnya kota-kota industri baru, sehingga menimbulkan gejolak kehidupan kota besar, yaitu kriminalitas, kerusuhan, konflik, kemiskinan, maupun tuntutan hak wanita dan kaum buruh. Perubahan masyarakat dipelajari mulai dari fakta sosial demi fakta sosial yang muncul sehingga dapat ditarik kesimpulan perubahan masyarakat secara menyeluruh. Nah, perkembangan sosiologi di Indonesia sendiri yaitu dikenalkan oleh Sri Paduka Mangkunegoro ke-4 ya, dalam Ulang Reh Tata Hubungan Manusia pada berbagai golongan yang berbeda, kemudian oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu melalui Taman Siswanya, dan Snok Horgonya pada waktu itu menggunakan pendekatan sosiologi untuk memahami masyarakat di Aceh sana. Nah, secara formal Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta satu-satunya perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah sosiologi di Indonesia, walaupun hanya sebagai pelengkap waktu itu ya, pelengkap waktu ilmu hukum. Setelah kemerdekaan, perkembangan sosiologi menjadi semakin cukup pesat oleh Sunaryo Kolopaking diantaranya ya, yang memberikan kuliah sosiologi di Akademi Ilmu Politik Jogja yang sekarang disebut FISIP UGM. Ya, oke, selesai uraian yang Bu Sari sampaikan. Di slide paling akhir mungkin bisa kalian screenshot, ada uji kompetensi 1. Di situ kalian diminta untuk mengisi titik-titik yang masih kosong ya. Review materi yang Bu Sari sampaikan tadi, dibaca ya soalnya, kemudian diisi sosiologi lahir di mana, pada abad keberapa, dan seterusnya. Ditulis di bukumu lengkap itu ya, sosiologi lahir di, kemudian titik-titiknya diisi. Dibaca lagi bisa melalui video pembelajaran yang tadi. Oke, selesai untuk pertemuan kali ini. Bu Sari tunggu tugas kalian untuk dikirim ke Bu Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.